Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Support 86. Dan untuk podcast kali ini seperti biasanya kita menghadirkan narasumber Iskandar dan rekan-rekan yang lainnya. Podcast part ketiga yang ini agak-agak mendalam atau yang lebih gimana gitu ya. Gak usah berlama-lama, langsung saja yang mau bertanya silahkan Mas Adin atau Mas Surya. Pak, ini mau tanya. Ya. Yang nggak bawa pagar usaha ke Lampung itu siapa ya Pak? Oh, yang bawa pekerja ke Lampung ya? Iya. Saya jabarkan dulu ya. Waktu itu ada Munas, Musyawarah Nasional Pagar Nusa, tepatnya di Jakarta. Waktu itu dihadiri ada dari sini Kiai Muhtar Syafaat, ada Lampung Selatan Mbah Kiai Gufron, ada Gus Maksum Marsudi, dan ada Tuh Bagus dari Kota Gunung. Nah, waktu itu Pagar Nusa musyawarah nasional di sana, dan akhirnya Pagar Nusa masuk ke Lampung. Dari Lampung Timur ada Kiai Muhtar Syafaat atau guru kita Mbah Pangat. Dari Lampung Selatan ada Mbah Kiai Gufron. Dari Lampung Tengah ada Gus Maksum Marsudi. Dari Lampung Utara ada Tuh Bagus Andi Asadi. Semua ini adalah orang-orang yang membawa Pagar Nusa ke Lampung. Waktu itu belum terbentuk kepengurusannya. Nah, jadi kita harus bangga bahwa salah satu guru kita ini termasuk orang yang membawa Pagar Nusa ke Lampung. Itu setahu saya. Yang jelas itu yang resmi membawa. Yang lainnya mungkin orang baru atau saya nggak paham ya. Terus yang lama yang memang benar babat alas Pagar Nusa di Lampung itu ya dari Lampung Timur Mbah Pangat, dari Lampung Selatan Kiai Gufron, dari Lampung Tengah Gus Maksum Marsudi, dari Lampung Utara Tuh Bagus Andi Arsadi. Jadi waktu itu Pagar Nusa di sini terbesar Mas itu ada di Lampung Timur. Termasuk guru kita Kiai Muhtar Syafaat atau Mbah Pangat ini, beliau 2 kali kalau enggak 3 kali periode memimpin Pagar Nusa di Lampung. Alhamdulillah ya sampai sekarang masih diberi umur yang panjang dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu juga di Lampung Timur itu ada juga Mbah Kadeni Toha. Mbah Kadeni Toha itu salah satu kakek saya. Jadi emak saya itu keponakannya Mbah Kadeni Toha. Saya manggilnya Mbah Kadeni Toha itu kakek itu. Mbah Kadeni Toha itu seorang pendekar yang sangat sakti, mandraguna, pokoknya sakti zaman dulu. Dia itu mendahulukan gerakan kuncian dan bantingan dan lain-lain. Salah satu kuncian yang handal yang lestarikan oleh Mbah Kadeni Toha itu yaitu gedang selirang dipangan kabeh, artine tangan sampai niki ditugel krep dipangan kabeh artine ngoten niku. Nah, jadi ada juga Mbah Marsudi, Mbah Gus Maksum Marsudi itu juga termasuk penyebar Pagar Nusa di Lampung Tengah. Nah, yang muridnya itu ada juga yang bajunya itu ada kuning-kuningnya di sini. Yang agak sepuh lagi Tuh Bagus Andi Asadi itu dari Lampung Utara, Mbah Kiai Gufron itu Lampung Selatan. Pokoknya beliau ini adalah orang yang istimewa di Lampung. Jadi kita sebagai anggota dan santri seluruh Lampung semuanya yang ada dimanapun berada, kita harus tahu sejarah Pagar Nusa berdirinya itu bagaimana di Lampung, itu harus tahu. Jangan kita melupakan orang-orang yang dulunya babat alas Pagar Nusa di Lampung itu nggak penak. Babat alas banyak cobaannya.
Jangan kita lupakan ya, dari Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan. Dan itu pengetahuan saya tentang berdirinya Pagar Nusa di Lampung itu dengan berapa orang tadi. Yang satu Lampung Timur ada Mbah Mangat, Lampung Tengah ada Gus Mak Sumarsudi, Lampung Selatan ada Bayu Gufron, Lampung Utara ada Gus Bagus Andi Arsadi. Nah, yang ditanyakan lagi Itu Pagar Nusa yang setelah itu tahun berapa? nah, kalau di Lampung itu setahu saya antaranya ya 94, 95, 96 sampai 98. Oh, di antara tahun itu sudah ada Pagar Nusa. Entah itu 94 itu kayaknya Pagar Nusa belum masuk, cuman resminya Pagar Nusa terbentuk di Lampung itu kayaknya sekitar tahun 98 waktu itu. Nah, lumayan lah, presidennya masih Soeharto waktu itu, belum ya reformasi, pas reformasi. Jadi tanyakan lagi, Langsung ya soal penilaian. monggo. Terus di Purbolinggo, kita kan di Purbolinggo ya. Kita ini di Purbolinggo. Termasuk ada beberapa orang di Purbolinggo ini yang melestarikan Pagar Nusa. Sesepuh lah, yang sedang meninggal ataupun yang belum. Itu yang pertama yang tadi dibicarakan Mbak Kadini Toha. Itu beliau itu tidak mau jadi pengurus, cuman beliau itu adalah sesepuh yang mengurusi Pagar Nusa. Nah, di sini di Palembang juga umurnya banyak banget nih. Nah, ada juga Pak Yateni di sini yang sekarang menjabat jadi PAC, PLT PAC Purbolinggo. Ini juga orangnya itu penyebar Pagar Nusa di Purbolinggo atau Lampung Timur. Ada juga dulu Mbah Ibrahim. Saya waktu kecil itu masih ingat Mbah Ibrahim itu termasuk orang Lampung asli yang melestarikan Pagar Nusa dengan jurusnya. Jurusnya itu pakai trisula itu. Jadi sampai sekarang itu ya ada, tapi belum ada yang menyamai jurus trisulanya Mbah Ibrahim. Itu orang Pasar Purbolinggo. Waktu itu beliau orang Lampung asli orang Lampung. Itu beliau penggerak Pagar Nusa. Banyak sekali Pagar Nusa yang ada di Purbolinggo. Sekarang kita sebagai santri-santri atau sebagai anggota yang baru-baru, kita harus ingat perjuangan guru-guru kita waktu mendirikan Pagar Nusa yang ada di Lampung ini, dan khususnya Lampung Timur dan Purbolinggo. Yang mau ditanyakan. Dan rekan-rekan yang di rumah kalau ada ditanyakan silakan di kolom komentar ya. Saya akan menjelaskan sesuai dengan pengetahuan saya, karena saya ya maaf melihat secara nyata, bukan dari cerita dan cerita. Jadi termasuk Purbolinggo ini tahun 98 sampai tahun 2000 ke atas itu Pagar Nusa terbesar, terbesar di Lampung Timur. Nah, terus ada Pagar Nusa lagi yang terbesar di Lampung Timur, itu namanya Metro Kibang. Oh, Metro. Dulu Metro Kibang ya dari sini asalnya, Bang. Gitu. Cuma sekarang mereka melesat. Ada berapa ratus gitu loh sudah anggotanya. Belum siswanya. Sekali UKT itu 80 anak. Tapi sekali pengesahan itu bisa ratusan. Jadi Pagar Nusa di Lampung itu sudah melesat banget, termasuk sepuh juga gitu loh, dibandingkan Palembang, dibandingkan Riau dan lain-lain. Itu Pagar Nusa di Lampung ini termasuk tertua gitu loh, termasuk tua juga gitu. Masalahnya pendirinya atau yang membawa di sini sudah tua-tua benar gitu. Nah, jadi termasuk guru kita Mbah Mangat ini adalah Dewan Khos, salah satu Dewan Khos Pagar Nusa Lampung dan ketua Dewan Khos Pagar Nusa Lampung Timur. Nah, dulu pernah menjabat sebagai ketua PC selama 3 atau 4 tahun. Karena zaman dahulu ya memang beliau yang membawa ke sini, mau ketemuannya juga beliau. Dulu Pagar Nusa ini di Jepara juga banyak. Di Jepara, Lampung Timur banyak, pas
Pasir Sakti ada, Sri Bawono ada, pokoknya udah meleset lah. Tata tertibnya juga sudah banyak. Nah, cukup itu saja menurut saya. Mungkin ini kita tutup dulu podcastnya ya. Nanti kita lanjut ke tema yang terbaru. Untuk podcast tanya tentang Pagar Nusa kita tutup saja. Terima kasih atas hadirnya rekan-rekan semuanya. Ini namanya Hujan ya, hujan. keras sedikit mas. Terima kasih ya semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini, support laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.